Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dan di Saham Syariah. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, jadi yang baru bergabung silahkan langsung subscribe dan yang mencari kalkulator saham Excel. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menghitung rasio keuangan. Jadi rasio keuangan itu ada rasio likuiditas, profitabilitas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio valuasi. Jadi ini akan kita bahas, kalau cukup waktunya kita akan bahas semua teman-teman. Oke, kita masuk dulu di sini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman membeli kalkulator saham Excel ini akan mendapatkan, tunggu sebentar. Jadi ada kalkulator saham dalam bentuk hitungan rupiah. Jadi ini untuk kalkulator saham yang menghitung laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk dolar, ada dalam bentuk rupiah. Jadi teman-teman tinggal pilih. Kemudian ada kalkulator nilai intrinsik dari Ben Graham. Nah, itu juga teman-teman bisa dapatkan. Plus ada video tutorial 40 plus video tutorial cara analisis saham. Nah, di dua file ini saja, ini ada masing-masing 4 file. Jadi total ada 9 file Excel yang akan teman-teman dapatkan dengan membeli kalkulator saham Excel ini. Bedanya apa? Kalau kuartal 1, 2, dan 3 tentu ada hitungan yang harus disetahunkan, sedangkan kuartal 4 itu dia tidak perlu disetahunkan, sehingga filenya kita buat berbeda. Tapi nanti kita, kalau ada waktu, kita update lagi teman-teman. Oke, kita sudah membuka di sini kalkulator saham Excel ini kuartal 3 teman-teman. Oke, ini dia tampilannya. Jadi ada beberapa rasio keuangan yang disajikan di sini dan rumusnya semua sudah tertera. Mau menggunakan kuartal 1, 2, 3, dan 4, ada 4 filenya. Jadi yang pertama adalah rasio profitabilitas. Jadi rasio ini untuk menghitung seberapa besar profit dibandingkan dengan rasio lainnya atau bagian keuangan lainnya, misalnya return on equity. Jadi ini membandingkan antara laba bersih dengan ekuitas. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 6, ada 7 rasio profitabilitas. Kemudian ada rasio likuiditas. Jadi seberapa liquid keuangan perusahaan itu dihitung dengan rasio likuiditas. Dan di sini kita merangkum ada 6 rasio dan semua sudah ada rumusnya. Jadi nanti kita jelaskan bagaimana cara melihat rumusnya teman-teman. Kemudian ada rasio kas, rasio lancar, rasio cepat, jadi quick ratio. Kemudian rasio perputaran kas, rasio modal kerja. Kemudian ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini mencakup rasio perputaran piutang, rasio rata-rata waktu digunakan untuk menagih piutang. Nah, rasio ini 1, 2, 3, 4, 6, ada 10 rasio aktivitas. Semua juga sudah ada rumusnya teman-teman, dan hasilnya juga akan otomatis begitu menginput data dari laporan keuangan. Kemudian rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini teman-teman, jadi seberapa besar kemampuan perusahaan untuk mengatasi misalnya hutang perusahaan terhadap pihak kedua atau pihak ketiga. Jadi contoh yang kita berikan warna ungu ini adalah rasio yang sering digunakan dalam rasio solvabilitas, tapi bukan berarti yang lain tidak digunakan. Jadi tergantung teman-teman keperluannya apa yang mau dianalisis. Rasio hutang terhadap ekuitas. Nah, ini debt to equity ratio. Ini yang paling familiar di rasio solvabilitas. Kemudian rasio valuasi atau rasio pasar. Rasio pasar ini untuk membandingkan antara harga saham dengan harga di data laporan keuangannya. Misalnya, PBV itu price to book value, untuk membandingkan antara harga dengan nilai buku. Nilai buku itu book value. Jadi itu dihitung dari ekuitas dan sahamnya. Jadi ini akan kita jelaskan satu persatu teman-teman kalau waktunya cukup. Nah, kita mulai dulu. Yang paling sering ditanyakan, kita mulai dari rasio profitabilitas dulu.
Ini yang paling dua ini, tiga ya. Tiga rasio ini yang paling sering digunakan. Kemudian rasio return on equity. Nah, ini di sini ada hasilnya. Untuk melihat rumusnya, ini teman-teman sudah tertera di sini. Di sini teman-teman tinggal lihat I ini adalah kolom, 40 adalah baris, dikali 4/3. Kenapa 4/3? Karena ini kita menggunakan, kita anggap menggunakan atau menghitung laporan keuangan kuartal 3. Nah, ini dia rumusnya. Kemudian dibagi I28, I itu juga kolom. Oke, kita lihat I40 ada di mana I40. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan ini, silahkan diinput dulu dari laporan keuangan bagian-bagian ini. Kalau misalnya sudah beli, kemudian ada yang tidak dipahami cara inputnya, silahkan tanyakan. Nah, I40 dikali 4/3. 4/3 ini kita setahunkan. Jadi kita pakai rumus ini. Kemudian dibagi 28. I40 itu teman-teman lihat di baris ini. Jadi I40 berarti laba bersih. I itu kolomnya, 40 itu barisnya. Jadi dia ada di sini, 1.451. Tergantung ini adalah perhitungan yang disetahunkan atau nilai realnya. Nah, itu nanti ada juga penjelasannya teman-teman. Cara mengetahui nilai realnya kalau dia disetahunkan, misalnya menggunakan jutaan, ribuan, itu sudah kita jelaskan juga. Nah, kemudian teman-teman, ini net income dikali 4/3 dibagi I28. Jadi rumus return on equity ini adalah I28, berarti teman-teman cari di sini berarti total ekuitasnya. Jadi laba bersih dibagi dengan total ekuitas, maka itulah hasil dari rasio return on equity. Kalau seandainya ini adalah laporan keuangan tahunan, maka tidak perlu rumus 4/3 ini. Jadi langsung I40 dibagi I28, maka itulah hasilnya. Nah, seperti itu gambarannya teman-teman. Jadi cara menghitung rasio return on equity seperti itu caranya. Tinggal teman-teman misal cuma mau mencari rasio return on equity-nya, jadi data yang teman-teman isi cukup di data laba bersih dan total ekuitasnya saja. Kalau teman-teman mau mengabaikan, tidak mau melakukan analisis pertumbuhannya dari 1 tahun, itu bisa mengosongkan ini juga bisa teman-teman tidak perlu isi. Tapi kalau mau lihat trennya seperti apa, apakah dari tahun ke tahun naik, maka silahkan diisi. Jadi seperti itu cara penggunaan kalkulator sahamnya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana misalnya kita belum paham rasio profitabilitas, likuiditas, aktivitas, solvabilitas, bahkan maksudnya dari rasio return on equity itu seperti apa. Nah, di sini juga teman-teman, setelah perhitungan otomatisnya, ini akan ada hasil yang akan membaca juga secara otomatis dia relatif atau baik atau bagaimana, karena ini juga sudah menghitung beberapa referensi, yang mana baik, yang mana relatif, yang mana cukup sehat, dan lain sebagainya. Nah, caranya teman-teman belajar di bagian bawah sini. Jadi bagian bawah ini rasio, nama-nama rasionya. Ini yang kita pelajari tadi, return on equity. Kemudian tujuannya apa? Jadi tujuan rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan pengembalian keuntungan atas saham atau modal yang diinvestasikan oleh pemilik dan lebih khusus oleh para pemegang saham, atau mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari ekuitasnya. Jadi selengkap ini teman-teman. Jadi rasio return on equity atau ROE itu tujuannya ini. Kemudian indikasinya apa? Nah, indikasinya juga sudah dijelaskan satu persatu. Jadi dari 35 rasio keuangan ini teman-teman bisa dapat ilmu yang cukup banyak, cukup dengan membeli satu kali aja. Kemudian indikasi dari return on equity adalah semakin tinggi nilai ROE, maka akan semakin baik. Dan perusahaan yang baik adalah yang mampu menghasilkan return on equity di atas 15%, akan sangat baik lagi kalau bisa sampai 30% atau lebih. Sedang menurut Georgi Svetanov, ini orang Rusia teman-teman,
Masing-masing dibedakan berdasarkan sektornya. Lihat file nilai rasio yang baik. Nah, ini file nilai rasio yang baik itu sudah kita sertakan teman-teman kalau ikut membeli kalkulator saham Excel ini plus 40 plus video tutorialnya. Kemudian rasio ini sering jadi penilaian utama oleh para investor saham. Nah, itu dia teman-teman. Jadi indikasi ini sudah kita jelaskan satu persatu dari 35 rasio keuangan yang ada. Kemudian di sini ada lagi saran dan ketentuan analisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi selengkap ini teman-teman dengan hanya merogoh kocek tidak sampai 200.000. Dan semua rasio ini bisa teman-teman tahu cara perhitungannya secara detail. Menghitung kuartal 1 bagaimana, ada 4 filenya, sudah kita jelaskan tadi. Jadi ada 4 file yang teman-teman bisa gunakan. Jadi tidak ada ruginya membeli ini. Sekali beli manfaatnya berkali-kali teman-teman. Dan ini dia tampilannya teman-teman. Jadi total ini kalau kita hitung ada 35 rasio keuangan. Jadi teman-teman bingung bagaimana menghitung PER, PBV dan lain sebagainya. Itu sudah ada di sini rasio debt to equity ratio, ICR, jadi rasio penutupan bunga, kemudian rasio perputaran modal kerja, rasio rata-rata waktu digunakan menagih piutang, dan lain sebagainya. Semua ini bisa teman-teman dapatkan dengan cukup membeli sekali saja. Oke teman-teman, kalau tertarik silahkan langsung masuk ke websitenya kalkulator.analis.co.id. Ini akan ditangani langsung oleh saya kalau teman-teman order via WhatsApp. Kemudian teman-teman jangan lupa subscribe untuk dapatkan info-info terbaru dari kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.